Perkenalkan, saya Sajjani Salim Hasanah sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi. Dan di sebelah kiri saya ada Mbak Ida Fitriani sebagai sekretaris. Dan presenter kita pada pagi ini yaitu Mbak Hanun Aufanatila yang akan membawakan materi tentang ruang pragmatik. Karena waktu terbatas, maka saya persilakan Mbak Hanun untuk memulai presentasinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada pragmatik, yang kedua ada teorisis, yang ketiga ada tindak tutur, yang keempat ada indikator, yang kelima ada perangkapan, dan yang terakhir ada strategi tutur. Langsung saja pada materi yang pertama mengenai pragmatik. Di sini ada 3 tokoh yang memaparkan pandangannya tentang pragmatik. Yang pertama ada Hetherington tahun 1980 pada buku halamannya 155 mengatakan bahwa pragmatik adalah telaah tindak tutur dalam situasi khusus dan terutama memusatkan perhatian pada aneka ragam cara yang merupakan wadah aneka konteks sosial. Performansi bahasa dapat memengaruhi tafsiran atau interpretasi. Yang dimaksud performansi di sini tidak hanya pengaruh-pengaruh konteks suprasegmental, dialek, register, tetapi juga keragaman konvensi sosial. Pandangan yang kedua ada Gibson dalam Mei tahun 1993 pada buku halamannya 5 yang menguraikan bahwa pragmatik adalah ilmu tentang bahasa yang melihat hubungan antara bahasa dengan penggunaannya. Hanya ilmu tentang bahasa yang dimaksudkan itu merupakan ilmu tentang bahasa yang digunakan oleh orang yang ada dalam kehidupan nyata demi tujuan mereka dan dalam segala keterbatasan dan keberhasilannya. Tokoh yang ketiga ada Suparti pada tahun 2001 pada buku halaman 150 berpendapat bahwa pragmatic is essentially to the study of language and relation to its use, user and function. Pragmatik pada hakikatnya adalah studi tentang bahasa dalam hubungannya dengan penggunaannya dan fungsinya. Kesimpulan dari pragmatik itu sendiri adalah studi tentang cara orang menggunakan bahasa di kehidupan sehari-hari. Ini membantu kita memahami bagaimana komunikasi dipengaruhi oleh situasi sosial dan bagaimana cara kita menggunakan bahasa dapat mempengaruhi cara orang lain memahami pesan kita. Dengan kata lain, pragmatik membantu kita memahami bagaimana kita berbicara dan apa yang kita maksudkan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Di sini ada 3 sumber yang saya pakai. Salah satu contohnya dari e-book dengan judul Pragmatik, Teori dan Analisis. Yang kedua ada Deixis. Ahli pada tahun 1998, beliau berpendapat bahwa deixis adalah gejala sematis yang terdapat pada kata yang hanya dapat ditafsirkan acuannya dengan memperhatikan situasi pembicara. Menurut Lyons pada tahun 1977 pada buku halaman 636, dalam kurun tahun 1984 pada buku halaman 10-11, kata deixis berasal dari kata Yunani yaitu deitos yang berarti hal penunjuk secara langsung. Dalam logika, istilah Inggris deictic dipergunakan sebagai istilah untuk pembuktian langsung atau pada masa setelah Aristoteles sebagai lawan dari istilah elentik yang merupakan istilah untuk pembuktian tidak langsung. Tokoh yang selanjutnya adalah Dule pada tahun 1995 pada buku halaman 13-14. Beliau mengatakan bahwa deixis adalah istilah teknis dalam bahasa Yunani untuk salah satu hal mendasar yang kita lakukan dengan tuturan. Kesimpulan dari deixis itu sendiri adalah tentang kata-kata yang memerlukan konteks situasional untuk dipahami. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti penunjuk langsung, dan dalam bahasa Inggris istilah deictic digunakan untuk merujuk pada kata-kata yang bergantung pada situasi atau konteks pembicaraan. Ini membantu kita mengalami waktu, tempat, dan orang yang dibicarakan berdasarkan pada lingkungan sekitar saat kita berbicara. Dengan demikian, pemahaman deixis penting dalam komunikasi untuk memahami pesan secara tepat sesuai dengan
dengan situasi yang ada. Berikut 3 sumber yang saya pakai. Salah satu contohnya menggunakan e-book dengan judul Kajian Pragmatik Tindak Kultur dalam Media Sosial karya Nur Malia. Selanjutnya ada tindak kultur. Di sini Cair dalam Rahmadi tahun 2004 menyatakan bahwa tindak kultur merupakan gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungan ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam tindak kultur lebih dilihat pada makna atau tindakan dalam tuturannya. Suito dalam bukunya Sosiolinguistik Teori dan Problem mengemukakan jika peristiwa tutur atau speed event merupakan gejala sosial dan terdapat interaksi antar penutur dalam situasi dan tempat tertentu, maka tindak tutur lebih cenderung sebagai gejala individual. Bersifat psikologis dan ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dan menghadapi situasi tertentu. Tokoh yang terakhir ada Yule pada tahun 2006 pada buku halaman 84 secara singkat menyatakan bahwa tindak tutur merupakan tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat sebuah tuturan. Kesimpulan dari tindak tutur ini sendiri merupakan hasil dan interaksi kompleks antara faktor individu, psikologis, dan sosial. Meskipun ada penekanan pada kemampuan bahasa dan pemahaman situasi tertentu, tindak tutur juga mencerminkan adanya norma sosial dan interaksi antar penutur dengan lingkungannya. Selain itu, tindak tutur dapat dilihat sebagai tindakan ekspresif yang termanifestasi melalui tuturan yang mencerminkan makna dan arti yang terkandung dalam tuturan tersebut. Di sini ada 3 sumber yang saya pakai. Salah satu contohnya ada buku yang berjudul Buku Ajar Pragmatik, Kajian Teoritis dan Praktis. Topik yang keempat adalah implikator. Menurut Gazzar pada tahun 1979 pada buku halaman 38, beliau berpendapat bahwa implikator adalah proposisi yang tersirat melalui ungkapan kalimat dalam sebuah konteks. Meskipun demikian, proposisi itu bukan bagian entailment tentang apa yang benar-benar dikatakan. Menurut Grace dan Mulyani tahun 2005 mengemukakan bahwa implikator adalah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Sesuatu yang berbeda itu sendiri adalah pembicara yang dikemukakan secara eksplisit atau langsung. Dengan kata lain, implikator adalah maksud, keinginan, atau ungkapan-ungkapan hati yang tersembunyi. Menurut Hom Julianti tahun 2021, beliau berpendapat bahwa implikator adalah komponen makna tutur yang merupakan aspek yang dimaksudkan oleh pembicara tanpa menjadi bagian dari yang dibicarakan. Implikator merupakan makna tersembunyi dari tuturan. Kesimpulan dari implikator itu sendiri adalah tentang makna tersembunyi yang tidak dijelaskan secara langsung dalam sebuah percakapan. Ini berarti bahwa selain dari apa yang dikatakan secara langsung, ada pesan yang tersirat yang bisa dimengerti dari situasi dan konteks percakapan. Maksudnya adalah, kita perlu memperhatikan lebih dari sekedar kata-kata yang diucapkan untuk benar-benar memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan dalam percakapan. Di sini ada 3 sumber yang saya pakai. Salah satu contohnya dalam buku Analisis Pragmatik. Topik yang kelima ada peranggapan. Ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang peranggapan. Yang pertama ada George Yule pada tahun 2006 pada buku halaman 43 menyatakan bahwa peranggapan atau presuposisi adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan yang memiliki preposisi adalah penutur bukan kalimat. Menurut Lois Cummings tahun 1999 pada buku halaman 42 menyatakan bahwa peranggapan adalah asumsi-asumsi atau inferensi-inferensi yang tersirat dalam ungkapan-ungkapan linguistik tertentu. Tokoh yang terakhir adalah Nababan pada tahun 1987 pada buku halaman 46 memberikan pengertian bahwa peranggapan sebagai dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks
dan situasi berbahasa, menggunakan bahasa yang membuat bentuk bahasa, kalimat atau ungkapan mempunyai makna bagi pendengar atau penerima bahasa itu dan sebaliknya. Membantu pembicara menentukan bentuk-bentuk bahasa yang dapat dipakainya atau mengungkapkan makna atau pesan yang dimaksud. Kesimpulan dari peranggapan itu sendiri adalah sebagai dasar-dasar pengetahuan yang kita anggap sudah dimiliki oleh orang lain saat kita berbicara. Ini berarti kita berharap mereka sudah tahu beberapa hal sebelum kita memulai berbicara, seperti situasi di sekitar kita atau informasi yang relevan. Peranggapan juga membantu kita memiliki kata-kata yang tepat dan menyesuaikan cara berbicara kita agar bisa lebih dipahami dan pendengar. Dengan demikian, ini adalah bagian penting dalam memastikan komunikasi yang efektif dan dipahami oleh kedua belah pihak dalam sebuah percakapan. Berikut adalah 3 sumber yang saya pakai, salah satunya dari e-book dengan judul Buku Ajar Pragmatik, Kajian Teoritis dan Praktis. Yang terakhir ada topik mengenai strategi tutur. Di sini ada 2 tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang strategi tutur. Menurut Brown pada tahun 1987 menjelaskan bahwa strategi tutur merupakan teknik atau cara yang digunakan penutur untuk bertutur dengan memperlihatkan situasi atau kondisi tutur. Yang kedua ada Yule pada tahun 2006 pada buku halaman 114. Strategi tutur berkaitan dengan bagaimana cara seseorang menghasilkan tuturan yang menarik dan dapat dimengerti banyak orang dan dapat diterapkan dalam suatu kelompok maupun secara keseluruhan penutur sebagai sesuatu pilihan pada kejadian tertentu. Kesimpulannya bisa saya ambil dari strategi tutur itu sendiri merupakan kunci dalam menghasilkan komunikasi yang efektif. Hal ini melibatkan pemahaman akan situasi dan kondisi tutur serta kemampuan untuk menghasilkan tuturan yang menarik dan dapat dimengerti oleh pendengar. Dengan demikian, strategi tutur menjadi penting dalam memastikan kesuksesan komunikasi dalam berbagai konteks. Berikut adalah ketiga sumber yang saya pakai dari e-book. Ini adalah lampiran lampiran yang saya pakai. Sekian pemaparan yang sudah saya jelaskan. Terima kasih banyak yang sudah mau mendengarkan dengan baik. Selanjutnya saya akan kembalikan lagi pada moderator. Baik, saya meminta sekretaris yaitu Ida Fitriani untuk memberikan kesimpulan. Ya, baik. Di sini saya sebagai sekretaris ingin menyimpulkan materi yang telah dipaparkan oleh Mbak Hanum. Di sini saya mengambil persamaan dari semua konsep yang sudah dijelaskan oleh Mbak Hanum, yaitu bahwa semuanya berkaitan dengan studi bahasa dalam konteks komunikasi. Dengan membahas bagaimana bahasa digunakan dalam situasi sosial, bagaimana makna dipengaruhi oleh konteks, dan bagaimana orang berinteraksi dengan bahasa dalam berbagai aspek komunikasi, pragmatik, leksis, tindak tutur, implikatur, peranggapan, dan strategi tutur. Semuanya berkontribusi untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dan dipahami dalam komunikasi manusia. Terima kasih. Baik, itu dari penjelasan dari Mbak Ida mengenai kesimpulan dari presentasi yang disampaikan oleh Mbak Hanum. Bagaimana teman-teman? Saya harap kalian bisa memahami apa yang disampaikan oleh Mbak Hanum. Namun jika ada dari teman-teman yang belum mengerti atau belum memahami, saya buka sesi tanya jawab untuk
3 orang penanya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan. Baik, saya mulai dari Mbak Bonia. Silakan Mbak Bonia. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gunia Hidayati dengan NIM 210104058. Izin bertanya kepada Mbak Hanun, sebutkan contoh dari penggunaan implikator dalam kelas sendiri itu seperti apa, terus maksud dari implikatornya apa? Seperti itu Mbak Hanun. Terima kasih. Kemudian untuk Mbak Audrey, silakan. Baik, terima kasih Mbak Sani. Perkenalkan, nama saya Audrey Basatia Nataniela dengan NIM 45. Pertanyaannya, apa pentingnya memahami implikator di dalam berkomunikasi? Mbak April, silakan. Perkenalkan, nama saya Aprilia Purwaningtyas dengan NIM akhir 41. Izin bertanya kepada Mbak Hanun, bagaimana deiksis dapat mengubah makna sebuah pernyataan dalam konteks pragmatik? Terima kasih. Baik, pertanyaannya sudah 3, jadi saya serahkan kembali kepada presenter untuk menjawab pertanyaannya. Ya, sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Mbak April. Pertanyaannya, bagaimana deiksis dapat mengubah makna sebuah pernyataan dalam konteks pragmatik? Deiksis itu sendiri kan merupakan kata-kata yang menunjukkan sesuatu secara spesifik. Deiksis dapat mengubah makna sebuah pernyataan karena bergantung pada konteks sosial dan situasional di mana kalimat tersebut digunakan. Contohnya saja pada kata ini itu sendiri dapat merujuk pada objek yang dekat dengan pembicara, sementara kata itu merujuk pada objek yang jauh. Selain itu, kata-kata seperti sekarang atau kemarin juga bergantung pada waktu di mana pernyataan tersebut dikatakan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang deiksis penting dalam memahami makna sebenarnya dari suatu pernyataan. Karena makna dapat berubah tergantung pada siapa yang berbicara, kepada siapa, dan di mana. Dengan demikian, konteks yang tepat tidak dapat menafsirkan pesan dengan baik dan benar. Seperti itu, Mbak April, apa dapat dipahami? Dapat dipahami. Terima kasih atas penjelasannya, Mbak. Yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Audrey. Pertanyaannya, apa pentingnya memahami implikator dalam sebuah komunikasi? Memahami implikator dalam komunikasi itu sangat penting karena membantu kita mengerti maksud di balik kata-kata yang tidak disampaikan secara langsung. Dengan begitu, kita bisa menghindari kesalahpahaman dan memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh lawan bicara. Contohnya saja ketika ada seseorang yang berbicara, ruangan ini agak panas. Meskipun kata-katanya menyatakan bahwa suhu di ruangan tersebut tinggi, implikatornya mungkin saja adalah untuk menyuruh orang lain untuk membuka jendela atau menyalakan AC dalam ruangan tersebut. Dengan memahami implikatornya, kita bisa bereaksi sesuai dengan maksud sebenarnya di balik sebuah pernyataan tersebut. Seperti itu, Mbak Audrey, apa bisa dipahami? Bisa, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari Mbak Dunia. Pertanyaannya, sebutkan contoh penggunaan implikator dalam kelas beserta maksudnya. Di sini saya memakai contoh ketika seorang dosen berbicara, beberapa dari kalian belum menyelesaikan tugas. Pesan yang tersirat di sini adalah bahwa sebagian siswa mungkin belum menyelesaikan tugasnya, namun guru tersebut tidak secara langsung menyebutkan siapa saja yang belum menyelesaikan tugas. Implikator ini memberikan kesan bahwa guru berharap seluruh siswa untuk menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu tanpa secara langsung menyalahkan atau mengekspos salah satu siswi tertentu. Pesan ini juga dapat diartikan sebagai dorongan untuk mengingatkan siswa yang belum menyelesaikan tugas agar segera menyelesaikannya.
Dengan demikian, implikatur dapat membantu dalam mengkomunikasikan pesan secara lebih halus dan menghindari perasaan tidak nyaman atau penegasan langsung terhadap individu tertentu. Seperti itu bakunya pada kami. Bisa Mbak, terima kasih jawabannya. Terima kasih teman-teman atas pertanyaan-pertanyaan kalian, bagus-bagus sekali. Dan terima kasih kepada Mbak Hanun Aufa Nabila yang telah membawakan materi tentang ruang lingkup pragmatik. Saya harap kalian semua dapat mengerti dan bisa menambah wawasan kita. Saya Safia Nusratun Hasanah selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.